Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regita Ulasa Fitri dan rekan saya Tio Bima Pratama dari kelompok Elektronika 1 kelas B. Di sini kami akan mensimulasikan dua buah rangkaian pada aplikasi Proteus. Yang pertama di sini ada rangkaian untuk satu gelombang penuh menggunakan dua dioda. Komponen yang kami pakai di sini adalah sebuah tegangan AC, ada satu buah transistor, dua buah dioda, satu buah resistor, dan juga akan dibuktikan simulasinya menggunakan osiloskop. Yang pertama, rangkaian ini dari tegangan AC langsung dihubungkan kepada osiloskop. Lalu ada juga yang tegangannya ataupun arusnya melewati transistor terlebih dahulu, lalu melewati dioda 1 atau D1, lalu ada juga dari T2 menuju pada dioda yang kedua, dan ada juga dari transistor ke ground. Dari dioda 1 dan dioda 2 dihubungkan melalui yang nantinya akan melewati resistor dan disambungkan kepada osiloskop yang B, di mana hasil dari rangkaian ini dapat dilihat pada osiloskop akan berbentuk gelombang seperti pada gambar, di mana channel A atau yang warna kuning ini merupakan sinyal asli dari arus dari tegangan AC, sedangkan yang channel B atau yang warna biru ini merupakan hasil dari yang tadi melewati dua dioda atau hasil dari yang telah disarahkan. Dapat dilihat bahwasannya warna biru ini lebih cepat, ataupun ketika dia akan melewati lembah, dia akan langsung naik lagi kepada bukitnya. Untuk hasil yang rangkaian pertama adalah seperti ini. Untuk rangkaian yang kedua dapat dilanjut oleh Tio Bima Pratama, dipersilakan. Baik, yang kedua yaitu ada rangkaian penyiarah gelombang penuh menggunakan 4 dioda atau yang biasa kita sebut dengan dioda bridge. Nah, untuk komponen yang dipakai di sini ada tegangan AC dengan 20 volt dan frekuensi 2 Hz. Kemudian ada transformator. Nah, untuk trafo di sini kita sudah tidak lagi menggunakan CT atau center tap karena sudah telah menggunakan 4 dioda. Nah, kemudian di sini juga ada komponen dioda bridge atau 4 dioda yang digabung membentuk sebuah persegi, kemudian ada resistor, ground, dan osiloskop. Nah, untuk cara kerjanya dari terminal 1 atau T1 ini, kalau dikasih input negatif atau min, bakal menghidupkan dioda 2 dan dioda 4 atau menghasilkan arus yang forward bias. Nah, ketika T1-nya negatif, D2 dan D4 itu forward bias, D1 dan D3 akan menghasilkan reverse bias atau bias mundur. Jadi D1 dan D3 ini mati. Nah, sebaliknya jika T2 yang dikasih negatif, T1-nya dikasih positif, maka D4, D3 dan D1 itu akan forward bias, bias maju, dan D2 dan D4 bakal kena reverse bias. Nah, untuk cara membuktikannya, kita akan melihat dari uh, hasil osiloskop. Untuk di sini, karena yang dihitung adalah tegangan AC yang telah diubah, maka kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi tegangan AC yang belum diubah ke dalam trafo dengan mengaitkannya di sebelum memasuki trafo dan akan menghasilkan seperti ini. Nah, di sini ada tegangan AC dan tegangan DC yang biru.
Nah, untuk tegangan AC ini tadi kita telah lihat disambungkan di sebelum trafo atau sebelum kena transformatornya. Nah, sedangkan untuk tegangan yang biru ini atau di channel B ini adalah hasil dari dihubungkannya dengan tegangan yang berada di setelah dioda. Nih, jika kita lihat di gambar, nah di sini kan ada tegangan pada setelah dioda atau setelah disearahkan. Nah, jika dihubungkannya di sebelum dioda tapi setelah trafo, maka akan berbentuk seperti tadi yang pertama kali ditunjukkan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.